Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihan wa liwajhika khalishan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini Allah kembali pertemukan kita di kelas bab kata di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita dan insya Allah Allah pertemukan kita kembali nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita juga bagian dari umatnya yang setia istiqomah menegakkan syariatnya insya Allah. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, sehat semua ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini pertemuan ke-19 dan di pertemuan kita kali ini, insya Allah fokus kita masih sama, yaitu melatih membedakan antara sahih dan mu'tal. Di halaman 42 atau di halaman berikutnya itu ada latihan-latihan membedakan antara sahih dengan mu'tal. Nanti kita akan ke situ. Sebelumnya kita akan melatih terjemah perkata terlebih dahulu sebagaimana biasa. Satu orang satu baris sesuai dengan list absennya ya. Baik, saya pertemuan pertama. Saya baris pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baris pertama. Alam dua kata tuh ya, a plus lam. Alam apakah tidak, boleh juga kita terjemahkan tidakkah, atau boleh juga bukankah. Alam tidakkah, bukankah, aslinya apakah tidak. Tara engkau melihat, ini fi'il mudhari, domirnya huwa, domirnya anta. Ila kepada al-mala'i, al-mala' pimpinan atau pemuka juga boleh. Al-mala' pemuka, pimpinan, min Bani Israel dari Bani Israel, keturunan Israel, nama lain dari Nabi Yakub. Min dari ba'di sesudah Musa, Nabi Musa, ketika. Baik, saya sampai situ. Dilanjutkan sesuai dengan list yang ada di layar kita. Yang kedua, Ibu Lena, silahkan. Qalu, mereka berkata, di nabiyyin, kepada nabi, lahumu, la bagi hum mereka, ib'ats, angkatlah. Boleh angkatlah, boleh lagi? utuslah. Utuslah. Boleh. Itunya ya. Apa ya Ustadz ya? Kamu ya? Betul, domirnya anta. Ya, itu fi'il amr. Domirnya anta. Lana bagi kami, malikan raja, nuqatil kami berperang. Iya. Di sabil jalan Allah. Ya, syukran. Ibu Lena, Sayyidah Lena. Ustaz, maaf kalau agak berisik, Ustaz. Ya, Ibu. Selanjutnya, baris ketiga, Bunda Kia. Qala, dia berkata, hal tidakkah asaitum, apa ini, boleh jadi kalian. Iya. Asaitum, ya boleh jadi, bisa jadi, sama ya. Asa itu aslinya asa plus antum. Ya, digabung jadinya
Asaitum. Silahkan. In jika kutiba diwajibkan alaikum atas kalian. Al-qitalu berperang ala tidak tuqatilu kalian berperang. Iya, Allah yang tadi dibaca Bunda Kia, Allah itu sama dengan an plus la. An plus la. Jadi digabung jadinya Allah. An itu kan biasanya kita terjemahkan bahwa ya. Boleh juga Iya. untuk. Nah, jadi Bahwa Allah. tidak. Betul, bahwa tidak. Bahwa Boleh juga tidak. untuk tidak, bisa juga. Hmm. Ya. Syukron Bunda Kia. Ahsanti, hebat Bun. Selanjutnya Ibu Sukarti 4. Garis keempat ya Ustaz. Betul Ibu. Qalu, mereka berkata, wama, dan tidak. Iya. Ya. Lana, bagi kami, Allah itu apa ya Ustaz? Nah, sama dengan Allah sebelumnya tuh, baris ketiga tadi, an plus la. Oh, antasla. Bahwa Betul, bahwa tidak boleh, untuk tidak boleh. An plus la, digabung jadinya Allah. untuk tidak. Bagi kami untuk tidak nuqatila. Kami berperang Iya. di sabili jalan Allah waqad dan sungguh ukhrij itu keluarlah ya Ustaz. Ukhrijna, kami, ukhrija pasif tuh. Kami dikeluarkan, atau boleh juga kami diusir. Ya. Ini maaf saya potong, aslinya aktifnya akhroja atau akhrojna, kami mengeluarkan, kami mengusir. Karena pasif u di awal, i sebelum akhir, jadinya ukhrijna, kami dikeluarkan atau kami diusir. Ya. Syukron. Ya, sami-sami Ibu Sukarti, hebat. Nah, ma yang tadi dibaca oleh Bu Sukarti termasuk awalan itu. Dianggap awal kata. Karena setelah qalu titik dua kan biasanya begitu ya. Mereka berkata titik dua. Apa kata-katanya? Wa ma, berarti ma-nya termasuk awal tuh. Dan tidaklah, tidak di situ maksudnya wa malana, dan tidaklah dalam kurung alasan. Tidak ada alasan gitu ya. Lana, bagi kami, alla nuqatila fi sabilillah, untuk kami tidak berperang di jalan Allah. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak perang di jalan Allah. Syukron, ahsanti. Setelah Ibu Sukarti, Ibu Dewi. Baris 5 ya. Min Betul, dari Ibu. Diarina, negeri-negeri kami. Bukan Ustaz. Wa abnaina, Maaf saya potong. Ya. Biar jamak dari apa tuh? Artinya negeri. Jamak dari darun, dal, alif, ra. Darun, Aceh. Darussalam, Aceh, negeri kedamaian, keselamatan. Pesantren, Darut Tauhid, negeri tauhid. Darul Quran, Darul Ilmi, itu sama semua. Nah, ini jamaknya nih, diar, negeri-negeri, tunggalnya darun. Mangga Ibu. Wa abnaina, wa dan abnaina, anak-anak kami. Betul. Falamma, fa maka, lama tatkala bukan Ustaz. Betul. Kutiba diwajibkan, alaihim, ala atas him mereka, al-qitalu berperang, tawallau mereka berpaling. Ahsanti. Hebat Ibu Dewi. Syukran. Afwan, Ustaz. Setelah Bu Dewi, Ibu Syifa. Silahkan. 6. Assalamualaikum, Ustadz, maaf terlambat. Waalaikumsalam. Mangga. Saya terlambat, Ustadz, maaf. Gak apa-apa Ibu. Bu Irma, saya maaf, Ustadz. Bu Irma. Ahlan wa sahlan. Iya, Ustadz.
Sekarang giliran saya ya. Bu Sifanya nggak hadir ya? Kalau nggak hadir berarti Bu Irma setelahnya ya. Mangga, Bu Iya. Irma. Oh iya, Ya. saya ya. Oh maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Illa kecuali Ya, qalilan sedikit ya. minhum dari mereka. Benar ya Ustaz ya? Betul? Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bizolimin terhadap orang-orang yang zalim. Bagus. Waqala berkatalah lahum dan berkatalah bagi mereka. Betul, bagi mereka atau boleh juga kepada mereka. Ahsanti Ibu Irma. Hebat Ibu Irma. Setelah Bu Irma, Ibu Yayet. 7. Iya, Pak. Nabiyuhum, nabi mereka, inna sesungguhnya Allah qad sungguh ba'asa telah mengutus Iya. lakum bagi kalian Tolut malikan sebagai raja. Iya, syukran. Ahsanti Ibu Yayet. 8. Setelah Bu Yayet, Ibu Rai. Silahkan. Ibu Rai belum bergabung ya? Baik, nggak ada sepertinya ya. Kalau tidak ada, ke bawahnya Ibu Efni. Silahkan. Mangga Bu Efni. Suaranya belum diaktifkan Bu Efni, punten. Apa lupa. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu mereka berkata, Ya. anna bagaimana mungkin yakunu Boleh ada boleh baginya betul. lahu ada baginya Betul. al-mulku kerajaan alaina atas kami wa nahnu dan kami Iya. ahaqu lebih berhak. Masya Allah. Ahsanti. Hebat Bu Efni. Ibu-ibu semua lihat anna yang barusan dibaca oleh Bu Efni itu anna ini artinya bagaimana mungkin. Nah, kita sering menemukan anna itu ya. Anna itu sesungguhnya. Bisa juga naknya panjang tapi pakai alif. Kalau ini kan alif maksurah nih, alif bengkok nih. Kalau yang pakai alif panjang tuh anna berarti sesungguhnya kami. Gitu ya. Sesungguhnya kami. Nah, kalau ini anna beda tulisan saja tuh. Antara anna dengan anna sama, beda tulisan saja. Nah, kalau ini artinya bagaimana mungkin, istifham, kata tanya, ya. Syukron. Selanjutnya setelah Bu Efni, Ibu Suci, Ibu Umi Iza. Umi Iza silakan. Ya Ustaz. Nomor 9 ya Ustaz ya. 9 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bil mulki. Bi-nya dengan ya Ustaz. Betul. Bi-nya dengan mulki kerajaan. Minhu darinya. Wa dan lam tidak. Yukta. Yukta diberi Ustaz. Betul. Yukta diberi betul. Diberi saatan kelapangan. Minal min dari orang dia berkata inna sesungguhnya Allah. Ahsanti, syukran. Hebat Ibu Suci. Selanjutnya 11 Bu Herlin. Bukan 11 ya, 10. 10, iya. Mangga Bu Herlin. Ya Ustaz. Oh iya.
Silakan. 10 ya Ustaz. 10 ya. Ini masih nyari Ustaz. Istofahu Ustaz. Betul, istofahu. Bentar Ustaz. Apa Ustaz istofahu Ustaz? Istofa, baik. Istofa itu artinya memilih. Ya, istofa. Makanya Nabi Muhammad disebut atau nama lainnya adalah Mustafa. Pilihan. Mustafa. Kalau istofa itu fi'il madhinya. Telah memilih. Hu-nya. Dia telah memilihnya. Mangga. Ya, istofahu dia telah memilihnya. Alaikum atas kalian. Wazadahu kelebihan Dan kelebihan. Maaf saya potong. Zada bagus. Ini fi'il madhi berarti melebihkan atau boleh juga menambahkan. Ya, kita sering baca doa Rabbi zidni ilman. Zid, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah ilman kepadaku ilmu. Nah, di sini fi'il madhinya. Wazadahu. Dan dia menambahkannya. Ya. Jadi di sini fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi Dan betul. dia menambahkannya Hebat. bastotan fi ilmi, menambahkan Bastah. Bastah itu sama dengan yang atasnya nih. Sa'atan. Sama. Bastah. Kelapangan. Kecukupan. Keluasan. Ya, boleh. Keluasan. keluasan ilmu wal jism dan fisik. Iya, pada ilmu dan pada jism, fisik. Ya, kita jism udah diserap bahasa Indonesia tuh, jasmani. Ya kan, ada rohani, ada jasmani. Nah, itu dari jismun. Nah, di sini wal jismi. Syukran Ibu Herlin, ahsanti, hebat. Iya. Setelah Bu Herlin baris 11. Oh, habis ya? Ke atas ya? Kembali ke Ibu Lena 11. Wallahu dan Allah memberi sama nggak dengan yang Pak Ustadz. gimana? Yu'ti Yu'ti sama tidak dengan yu'ta Ustadz. Ini pasif aktifnya memberi. Memberi ya. Baik. Yu'ti memberi. Ya. Ini mulkahu ya Ustadz ya. Mulkahu. Oh, mulkahu kerajaannya. Hebat. Man siapa? Yasha'u ya kehendaki. Iya. Wallahu dan Allah. Wasi'un. Wa-nya itu dan atau satu kata. Oh. Satu kata. Wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Ahsanti. Syukran Ibu Lena. Iya. Nah, ibu-ibu semua lihat, yu'ti yang barusan Bu Lena sampaikan dan Bu Lena sempat bertanya, itu mirip dengan baris 9, yu'ta. Ya, yu'ti, yu'ta. Nah, kalau yu'ti yang barusan dibaca Bu Lena, itu artinya memberi. Itu aktif, masih asli tuh. Dia memberi. Tapi kalau yang atas tuh, yu'ta itu diberi, pasif. U di awal, A sebelum akhir. Ini aslinya ada alif bengkoknya juga tuh. Yu'ta. Cuma karena sebab tertentu yang belum kita pelajari, alif bengkoknya hilang. Jadinya yu'ta. Aslinya tulisannya kayak ini nih, kayak yang 11. Harokatnya saja yang dibedakan. Yu'ta. Nah, aslinya begitu. Diberi. Tapi kalau yu'ti, memberi. Ya, bedanya aktif dan pasif saja. Oke. Nah, wasi'un wahunya bukan dan, tapi dia satu kata. Nah, salah satu cara membedakannya
wawunya ini kan panjang tuh ya. Wasi'un artinya dia tidak mungkin dilepas dari kata si'un. Karena dia panjang. Wasi'un. Kalau wawunya dilepas bacanya apa tuh? Si'un nggak bisa karena ada alifnya. Itu ya. Jadi wasi'un satu kata yang artinya maha luas. Baik, syukran Ibu Lena sekali lagi. Setelah itu baris 12 Bunda Kia. Mangga Bun. Berapa 12 ya? Iya. Waqala dan qala dia berkata lahum bagi mereka atau kepada mereka ya. Iya. Nabiyuhum nabi mereka inna sesungguhnya ayat tanda mulkihi kerajaannya an bahwa ya'tiyakum akan datang kepada kalian. Iya, akan datang kepada kalian. Ahsanti, syukran. Setelah Bunda Kia, selanjutnya Ibu Sukarti 13. At-tabutu itu tabut ya Ustaz. Betul? Tabut. Tabut itu apa tuh? Tabut itu kayak hukum gitu ya Ustaz. Tabut apa? Hukum atau kitab gitu semacam itu. Bagus. Tabut, ternyata tabut itu dia semacam kotak atau box ya. Dia kotak yang di dalamnya disimpan kitab Taurat. Dia box atau kotak tertentu ya. Di dalam tempat ini, di box ini, di kotak ini Taurat biasa disimpan. Nah, bukan hanya Taurat yang disimpan di sana, tapi juga peninggalan Nabi Musa dan peninggalan Nabi Harun juga ikut disimpan di sana. Nah, tempat itu disebut tabut. Nah, tabut ini punya keistimewaan. Jadi tabut bagi Bani Israel, sebagaimana Taurat mereka muliakan, tabutnya juga mereka muliakan. Karena dia tempat menyimpan sesuatu yang mulia, maka dia juga menjadi mulia. Gitu ya. Nah, setiap perang biasanya tabut ini dibawa untuk simbol dan memberi semangat kepada Bani Israel. Nah, di zaman tertentu, di zaman kemunduran Bani Israel, setelah kalah perang Bani Israel, tabut itu hilang dari diri mereka. Gitu ya. Dan karena itu mereka merindukan tabut, dan di cerita ini tabut dihadirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mangga. Tabut fihi di dalamnya sakinah ketenangan. Betul. Min dari Rabbikum Tuhan kalian, wa baqiyatun dan apa ini ya yang tersisa. Betul, baqiyah yang tersisa maksudnya ya sesuatu yang tersisa dari peninggalan Nabi gitu. Ya. Mangga. Imma dari apa yang. Hebat. Syukran ahsanti. Baqiyah itu ya yang tersisa ya. Baqoya, jamaknya baqoya. Jadi kalau di Arab itu kalau ada barang bekas ya, kalau kita barang bekas begitu, itu namanya baqiyah. Ya, kalau ada tukang-tukang menerima barang bekas, biasanya ya tukang itu teriak tuh di kampung-kampung ya, bekya, mereka bilang begitu. Bekya, maksud bekya itu ini, baqiyah. Baqiyah itu maksudnya menerima barang bekas, menerima barang sisa gitu. Ya. Kalau kita apa tuh ya? Barang rongsok ya. Rongsok gitu ya, rongsok. Kalau di sana bekya gitu. Bekya itu ini baqiyah maksudnya. Oh, di kita rongsok gitu. Baik, syukran. 14 setelah Bu Sukarti, Bu Dewi, mangga. Taroka ditinggalkan, alu keluarga, meninggalkan. Betul, masih aktif itu. Taroka meninggalkan alu keluarga Musa, Nabi Musa, wa alu dan keluarga
Haruna, Harun, Iya. tahmiluhu, membawanya, al-malaika, malaikat-malaikat. Ahsanti. Syukran Ibu Dewi. Ahsanti. 15 terakhir Bu Sifa tidak ada, berarti Ibu Irma. Silahkan Ibu Irma. Oh, ada Bu Sifa, maaf. Punten. Ada ya? Ada Bu Sifa ya? Bu Sifa? Ada, Ustaz. Aku telat ya tadi ya. Enggak apa-apa, Bu. Iya. Bisa baca Bu Sifa 15? Bisa, Ustaz. Bu Irma, kita kasih Bu Sifa ya. Oh iya ya Pak Ustaz. Enggak apa-apa ya. Mangga, biar kebagian. Mangga, silakan. Inna, sesungguhnya, fi, pada ya. Betul. Dzalika, demikian itu, la ayatan, Ayat ialah sungguh. Sungguh, sungguh ayat. Ayat itu ya betul, ayat maksudnya ayat itu ada dua. Ada ayat qauliyah, berarti Al-Qur'an, ada ayat kauniyah. Nah, di sini maksudnya ayat kauniyah. Ya, berarti kita bisa artikan tanda kekuasaan, gitu ya. Oh iya. Tanda kekuasaan, Ustaz. Bagus. Lakum, bagi kalian, bahwa jika jika iya kalian betul mukminin, orang-orang yang beriman. Ahsanti, syukran Ibu Syifa. Alhamdulillah. 15 baris sudah kita terjemah. Kita terus melatih terjemah ini sampai ibu-ibu betul-betul terbiasa, dan dengan kebiasaan itu kita bisa terus menambah kosakata, menghafal kosakata, dan terutama terbiasa menerjemah Al-Quran pada kata per katanya, insya Allah. Istirahat 1 menit sambil yang mau bertanya boleh. Silahkan yang mau bertanya boleh sambil istirahat. Mau tanya itu dong. Tolut. Toluta itu apa ya maksudnya? Tolut di baris keberapa biar yang lain lihat? 7. Tolut baris kurang nyimak. Baik. Tolut, ya. Tolut ini nama orang, Bun. Tolut nama orang. Jadi terjemahnya Tolut. Ya, kalau kita misalnya Bambang, ya nggak ada artinya. Sebenarnya ada artinya begini. Maaf saya potong. Tolut itu akarnya to alif lam. Ya. Tolut itu artinya orang yang tinggi. Nah, makanya towil itu kan panjang, lurus. Nah, tolut dari kata-kata tol, berarti dia tinggi, besar gitu loh. Makanya di kita ada jalan tol. Jalan tol itu jalan lurus. Nggak belok-belok dia tuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi secara bahasa tolut adalah orang yang memiliki badan yang tinggi dan kekar. Nah, itu tolut. Tapi dia nama orang. Tapi ini berarti jadi nama orang Raja Tolut gitu ya? Ya, betul. Nanti jadi raja dia. Kirain kayak ini tabut. Kirain apa gitu, beda. Oh, beda. Beda ya. Iya. Okay. Nah, kalau tabut itu box, tempat menyimpan Taurat. Ya. Ada lagi silahkan. Saya Ustaz. Mau tanya Ustaz. Mangga, siapa duluan tadi tuh? Bu Herlin ya? Bu Herlin dulu deh ya. Setelah itu Bu Efni. Mangga. Iya, boleh. Ustadz mau tanya, kan misal yang itu yang terlihat di layar ada bastotan ya Ustadz. Ketika tamar butoh itu bertanwin, itu kan tamar butoh itu nggak mesti ada alif di belakangnya Ustadz. Iya. Huruf yang lain itu kan ada alifnya ya Ustadz. Nah, kemudian ada lagi Ustadz Hudan. Iya. Itu alifnya bentuknya yang seperti ya alif maksurah Ustadz. Iya. Boleh nggak Ustadz, kenapa yang ada yang bentuknya alif maksurah, ada yang bentuknya alif? Gimana? Kenapa ada yang bentuknya alif maksurah dan ada yang bentuknya alif? Apakah yang
alif Oh. itu masuknya ke emang asalnya udah ada tulisannya atau bagaimana Ustadz? Boleh Ya. dijelaskan? Kalau fathatain itu kan ditambah alif ya. Ditambah Iya, Ustaz. alif. Nah, kecuali hudan ya. Hudan di sini walaupun dia tanwin, maka yang muncul di sana bukan fathatain. Tetapi dia Bukan alif. maaf, bukan alif, betul. Tapi dia alif maksurah atau alif bengkok. Ya. Kenapa? Wallahu alam, yang saya pahami adalah hudan itu sendiri dia sudah punya alif. Ya kan? Si hudan itu kan sudah punya alif. Nah, sebentar saya tuliskan biar kelihatan. Baik, terlihat di layar ya? Iya Ustaz, tapi kecil Ustaz. Kecil. Sebentar. Nah, ini. Huda, misalnya yang lain azizun. Azizun. Nah, yang satu huda, yang satu azizun. Sudah? Ketika kaidahnya mengatakan ketika kemasukan fathatain di akhir, maka ditambah alif penulisannya. Dari azizun, nah, ditambah alif ketika azizan, begitu ya? Ini harokatnya harus di sini. Coba kita ganti. Ah, gitu ya. Azizan. Jadi ininya saya kasih biru untuk menunjukkan bahwa dia tambahan pada penulisan. Nah, huda itu kalau ditambah alif, ya. Jadinya begini, kalau dia ngikut kaidah sebagaimana yang lain. Nah, jadinya begini kan. Nah, ini kan tidak mungkin dia tambah alif padahal dia sudah punya alif walaupun alif bengkok gitu. Oh, paham. Nah, maka dia tidak lagi membutuhkan tambahan. Nah, maka menjadi begini. Hudan atau huda, yang bawah azizan, atau kalau wakaf aziza, tambahannya ada alifnya secara tulisan. Oh Gitu. iya Wallahu Ustaz. a'lam. Jadi si hudan itu sebelumnya kan huda gitu ya Ustaz. Betul. Nah, itu tuh si alif maksurah tuh udah nempel dari Sudah samping. ada. Oh, Kalau ditambah jadi lucu kan? Ya nggak butuh, bukan lucu aja sih, nggak butuh dia gitu. Iya, maksudnya kalau bahasa Arab tuh nggak mungkin pemborosan huruf gitu ya Ustaz. Betul, jadinya begitu tuh kalau huda. Ya. Kalau ditambah lagi. Ya. Paham Ustaz, insya Allah. Jazakumullah Baik. khairan Ustaz. Pak iya. Ada lagi tadi Ibu Efni ya, silahkan Bu Efni. Apa tadi? Ini Ustaz, arti aja Ustaz di tadi yang bastotan. Itu kan artinya keluasan. Bisa juga keunggulan ya Ustaz ya? Bisa. Bastah bisa keunggulan, kecukupan, keluasan, bisa. Kelapangan, bisa. Ya, itu aja Ustaz. Ya. Pak Iyak. Jadi bastah itu apa ya? Mencapai titik tertentu gitu ya. Nah, titik tertentunya itu kebaikan. Nah, jadi bisa kita artikan keluasan, kelapangan, kemuliaan gitu ya. Nah, tinggal dicocokkan saja di sini. Wa zadahu bastatan fil ilmi, dan Allah menambahkan kepadanya keluasan, kelapangan atau apa tadi? Ketinggian, keunggulan fil ilmi, dalam ilmu pengetahuan misalnya. Itu. Baik, kalau ada lagi silahkan. Kalau tidak ada, kita coba ke halaman sebelumnya, ke samping dulu deh tuh. Temukan di pertemuan ini dengan kata dengan wazan fa'ilun dan fa'ilun. Ya,
Ini wazan dua. Wazan ini sudah kita kenalkan. Yang pertama fa'ilun, yang kedua fa'ilun. Yang pertama fa-nya yang panjang tuh. Yang kedua ainnya yang panjang. Nah, kalau yang antara fa'ilun dengan fa'ilun secara terjemahan sudah saya sampaikan sebelumnya, secara terjemahan ini sama. Ya, misalnya kalau tentang Asmaul Husna yang maha titik-titik-titik gitu ya. Ya, yang maha sama tuh. Nah, tetapi fa'ilun ini termasuk sirah mubalaghah. Masih ingat ya? Sirah mubalaghah. Apa tuh? Kata atau bentuk yang menunjukkan lebih. Ya, bentuk kata yang menunjukkan lebih. Saya sering menjelaskan atau memberi contoh kalau dalam bahasa Indonesia ada enak, sirah mubalaghahnya wena. Ada apa lagi ya? Cantik, cuantik. Apalagi ya, jauh gitu ya, atau jauh gitu misalnya. Nah, itu sirah mubalaghah, ini fa'il ya. Jadi ada fa'il. Jadi kalau saya kasih contoh fa'ilun, misalnya rahimun, itu artinya yang mengasihi, atau boleh juga yang menyayangi. Kalau rahimun, yang menyayangi juga. Tapi rahimun lebih sayang daripada rahimun. Walaupun dua-duanya sama-sama yang menyayangi. Maka ketika bismillahirrahmanirrahim, pakainya rahim, fa'il gitu ya. Nah, fa'il, rahim, nggak pakai rahim, itu berarti Allah sangat menyayangi. Ya, orang-orang yang beriman. Baik, di sini diminta untuk menemukan. Coba kita cari ya, baris pertama ada nggak tuh? Baik fa'ilun atau fa'ilun? Tidak ada. Baris kedua ada. Ini bisa jadi jarang ini. Baris ketiga ada. Baris keempat ada. Baris kelima ada 6. 6 ada 1. Ada yang dapat nggak? Fa'ilun atau fa'ilun? Alimun bukan Ustaz. Cakep, itu dia. Alimun. Beda nih Bu, punten antara panjang tuh limun dengan alimun. Itu beda, walaupun terjemahannya sama-sama yang maha tahu atau yang tahu. Nah, di sini wallahu alimun bidzalimin, dan Allah maha tahu. Tapi kita yang sudah belajar tahu dengan redaksi alim itu berbeda banget dengan alim. Ya, bidzalimin, terhadap orang-orang zalim. Ya, misalnya saya bertemu ada satu orang guru. Nah, saya bilang guru ini adalah alim. Ya, guru ini adalah alim, orang yang berilmu. Ternyata setelah dia duduk datang gurunya guru ini nih. Nah, gurunya ini berarti alim gitu ya. Lebih dia berilmu juga tapi levelnya di atas dikit daripada guru yang pertama. Gitu ya. Yuk kita cari lagi 7. Nggak ada ya? 7. 8. Nggak ada. 9. Nggak ada. 10. Ada 11. 11 ada 2. Wasi'un bagus ya. Satu lagi. Alimun. Nah, kalau wasi'un fa'ilun yang maha luas tuh ya. Yang luas, yang maha luas. Alim yang maha mengetahui. Baik, kita lanjut. Betul ya. 12 tak ada. 13 ada, 14 ada, 15 nggak ada, berarti cuma 3 saja dengan wazan fa'ilun atau fa'ilun. Baik, yuk selanjutnya kita coba untuk membedakan atau menentukan antara sahih dan mu'tal. Ya, kita 2 pertemuan yang lalu sudah kita coba dan alhamdulillah saya kira hasilnya cukup bagus ya. Ini juga akan kita coba. Teorinya ada di halaman berapa tuh? Nah ini
Halaman 38. Ya, teorinya ada di halaman 38. Kita nyoba saja ya, satu orang satu kata. Nanti kalau lupa, nanti kita ingatkan. Kalau salah, nanti kita perbaiki. Poinnya adalah kita mencoba biar terbiasa. Dan ingat, sebelum kita menentukan dia sahihnya sahih apa, mu'talnya mu'tal apa, kita tentukan dulu akar katanya gitu ya. Oke. Baik. Yuk. Kita mulai dari urutan tadi saja ya Ibu-ibu ya. Kita coba dari awal deh. Bu Lena ya, silahkan. Ya. Al-Mala'i, Al-Mala'i, huruf akarnya mim, lam, dan hamzah atau alif ya Ustaz? Ada hamzah. Mim, lam, Hamzah. mim, lam, dan hamzah gitu huruf akarnya. Iya. Namanya sahih apa mu'tal? Namanya sahih. Sahih. Nah, sahihnya sahih apa tuh? Sahih. Sahihnya sahih mahmuz. Mahmuz. Kenapa mahmuz? Karena ada hamzahnya. Hamzahnya ya. Iya, ahsanti, hebat. Ibu-ibu boleh dikasih nomor ya, misalnya apa ya? Salim misalnya A B C, Salim A B mudha'af C mahmuz. Ini contoh saja C. Nah, sedangkan misal ajwaf naqis lafif 1 2 3 4 boleh tuh. A B C 1 2 3 4. Nanti kalau misalkan tadi al-mala kan mahmuz, berarti A B C, tulis di bawahnya C. Contoh aja. Tapi terserah ibu-ibu kalau sudah punya apa namanya tanda masing-masing nggak apa-apa juga. Ya, yang penting itu untuk memudahkan kita nggak nulis ulang di kotak-kotak gitu. Ya, jadi al-mala tadi betul ya, mahmuz ya, al-mala mahmuz, ada hamzahnya ya. Baik, setelah Ibu Lena, Bunda Kia, iba'ats. Iba'ats akarnya A, ain sama sa. Iya, namanya Sahih salim. Salim. Oke, sahih salim, ba ain sa, sahih salim. Syukran, ahsanti, hebat. Ibu Sukarti 3, Malikat. Akar katanya mim, lam, sama kaf. Ustaz. Iya. Namanya Sahih ya. ya. Sahih salim. Hebat, sahih salim, mim lam kaf. Sahih salim, ahsanti, hebat. Setelah itu Ibu Dewi, Nuqatil. Akarnya qaf ta lam bukan Ustadz? Betul, qaf ta lam. Namanya Sahih salim. hebat, qaf ta lam ya, sahih salim. Ya, tidak ada yang double, tidak ada ilatnya, itu yang terutama. Tidak ada hamzah juga ya, jadi sahih salim, hebat. Selanjutnya Ibu Syifa, asaitum. Ain, akar katanya ain, sin. Ya, bukan ya? Betul, ain, sin, ya. Kenapa tumnya bukan tuh? Karena dia punya domir. Ya, Domir. bukan. Betul. Enggak. Ain, sin, ya. Berarti mu'tal ya. Mu'tal. Betul. Naqis. Naqis, ahsanti. Ada ya di akhir. Naqis. Ya, biar ibu nggak lihat di halaman 38 tuh. Halaman berapa tuh ya? 38. Ini aja di bawah kan ada kotak tuh. Kalau misal huruf ilatnya di awal ya kan. Kalau ajwaf huruf ilatnya di tengah, kalau naqis di akhir, seperti contoh barusan tuh, asaitum. Kalau lafif, huruf ilatnya double. Hebat, keren Bu Syifa. Bu Irma selanjutnya. Ada na'i, kata akarnya ba. Iya, ba yang tadi. Betul Ibu, Ba. Nah, jadi yaitu mu'tal, ada hamzah. Tadi akarnya apa Bu? Punten? Kurang dengar saya, maaf. Hah? Ustaz? Akarnya tadi apa ya, maaf? Ba dengan na. Harus 3 Ibu.
Oh, 3 ya. Berarti Iya. alif ya. Alif, Alif, ba, na. nun. Oke, alif, ba, nun. Sebentar, alif, ba, nun. Yang lain barangkali punya pendapat? Atau hamzah ya Ustadz ya? Hamzah, ba, nun. Oke, Enggak, maksudnya yang hamzah. ba, nun, hamzah. Oh, ba, gitu nun, ya? hamzah. Bagus. Ada pendapat lain? Sebentar, yang ini memang ada sepertinya sebentar. Bani itu apa tuh? Ba, nun, ilat ya kalau bani ya. Kemudian lagi banin, itu juga ba, nun, ilat. Nah, sepertinya ini adalah ba, nun, ilat. Ilat alifnya tuh. Ini sama dengan bani, ya, artinya anak-anak, ya, sama juga dengan banin. Ya, berarti apa tuh? Ada ilat di akhir. Ba, nun, ilat. Ada mu'tal nakis ya Ustadz ya? Hebat, itu dia. Mu'tal nakis. Ya, mu'tal nakis. Ahsanti. Hebat Ibu Irma. Setelah Bu Irma, Ibu Yayet, tawallau. Tawallau. Ya. Huruf itunya. Huruf akar. Bukan huruf itunya, Bu. Huruf akarnya. Ya. Lam. Bukan ya? Apa, Bunda? Ta, waw, lam. Ta, waw, lam. Bagus. Tapi ada tapinya. Ta-nya itu bukan huruf akar. Jadi waw, lam, waw. Lamnya 2 ya Pak ya? Waw, lamnya ada 2 di situ. Tapi nggak otomatis dua-duanya huruf akar. Nah, jadi apa tuh kira-kira? Waw, lam, waw. Lam, waw, lam, waw. Wawnya waw yang mana? Waw yang ini. Nah, kalau waw yang ini masih ingat tak di awalnya. Ini bukan. Ini fil madhi. Wawnya ini punya hum. Mereka berpaling. Ada yang bantu? Akarnya apa? Dan kasih pendapat silahkan. Yang terakhir ilat bukan Ustaz? Ilat ya Ustaz. Ilat-ilatnya yang mana coba? Jadi akarnya apa coba? Waw, lam. Saya kasih bocoran Ibu. Aslinya begini. Di layar kelihatan ya? Tawallau. Kan begini ya? Ya. Tawallau. Nah, aslinya ini kan hum. Kalau huanya begini. Huanya ini dia. Tawalla. Tawalla. Nah, hum tambah hum jadinya waw alif dong. Sama kayak atas. Nah, jadi aslinya begini nih. Sorry. Tawallayu. Tuh. Tawallayu. Berarti asli akarnya apa tuh? Wow. Lam. Lam. Ya. Betul. Wow, lam ya, iya yang hilang. Pertanyaannya kenapa ya-nya hilang? Nah, ketemu 2 sukun. Ada ya sukun, ada waw sukun, ya kan? Karena ketemu 2 sukun, maka ya-nya dibuang. Nah, ya-nya dibuang, maka jadilah apa yang kita temukan dalam di atasnya tuh. Tawallau, jadinya begitu. Tawallau. Jadi waw, lam dan ya yang hilang, yang saya tulis merah tuh. Ya-nya hilang. Oke. Nah, jadinya apa tuh? Ada dua ilat ya. Mu'talafif. Mantap, mu'talafif. Keren. Ibu Yayet. Syukran Bu Yayet. Setelah Bu Yayet, Burai belum bergabung ya? Burai, coba saya cek, nggak ada. Berarti ke bawahnya Ibu Efni. Qalilan. Aduh. Maka nanti dibantu Bu. Huruf akarnya qaf, lam, lam.
Cakep, itu dia. Qaf, lam, lam. Namanya Berarti yang double tuh. maaf, Yang akarnya double. lamnya double ya Ustadz ya. Aduh, Betul. namanya apa ya? Ini namanya nih yang kedua nih. Mudha'af. Yang ini ya. Mudha'af. Yang double mudha'af. Ada lam dua tuh. Qaf, lam, lam. Iya, jadinya mudha'af ya. Sahih mudha'af. Iya, syukran Bu Efni, ahsanti, hebat. Setelah Bu Efni, Ibu atau Umi Iza alimun. Coba ya Ustadz, saya masih agak liar Ustadz. Mangga, coba ya. Nanti dibantu. Ya Allah. Alimun. Iya. Akarnya apa ya? Bentar ya Ustadz. Mangga. Ain, lam, mim. Oh, hebat. Ain, lam, mim. Betul. Namanya? Bentar Ustadz. Ini sakit nggak ya? Oh enggak, ini nggak sakit Ustadz, sehat. Berarti salim. Ya, salim atau sahih salim. Hebat. Tidak ada huruf ilat, tidak ada yang double, tidak ada hamzah. Nah, maka dia salim atau sahih salim. Hebat. Tuh liarnya aja betul tuh. Gimana enggak liar coba? Hebat. Liarnya akarnya Kenapa? Ustadz. Akarnya ya. Jadi akarnya Bu. Akarnya itu tidak ada kaidah pasti, tapi membangun feeling. Mana yang paling nempel di lisan kita. Nah, nanti kan kalau pas nyoba mana yang nempel kan bisa jadi salah dong. Nah, nggak apa-apa, nanti saya betulin gitu ya. Jadi memang kita sedang membangun feeling gitu ya. Alim tadi betul tuh feelingnya. Ain, lam, lam. Sebelumnya qalilan. Feelingnya juga betul Bu Efni. Qaf, lam, lam. Nah, sebelumnya juga begitu, sebelumnya juga begitu, dan seterusnya. Maka ketika salah nggak ada masalah. Itu bagian dari kita belajar. Hebat Ibu Atta Umi Iza. Ahsanti. Setelah Ya, ketinggalan tawalau itu tadi teh apa ya akarnya ya? Akarnya tawalau, waw, lam, dan ya yang hilang. Oh, Atau iya. huruf ilat yang hilang. Kalau ini di layar nih, aslinya begini di layar. Tawallayu aslinya. Nah, karena dua huruf sukun bertemu, susah bacanya, maka harus dibuang tuh ilatnya. Jadinya di atas tawallau. Baik, setelah ya Umi Iza, Ibu Herlin, silahkan. Al-zalimina ya Ustaz. Akar katanya Allah, lam, mim Ustaz. Iya. Kalau nentuin itu masuk kemana, dari akar kata atau? Betul, dari akar kata. Iya, dari akar kata. Dha, lam, mim. Nah, dari situ tuh. Dha, lam, mim. Salim Ustaz. Salim, keren. Ahsanti. Ya, penentuan akar kata supaya kita bisa menentukan proses selanjutnya. Dia sahih apa dia mu'tal. Sahihnya apa, mu'talnya apa. Ternyata sahih, salim. Ahsanti, syukran. Setelah itu kembali ke atas. Ibu Lena, Nabiyut. Nabiyun, akar katanya nun, ba, dan ya. Iya, namanya? Namanya dicari dulu Ustaz. Huruf sakitnya di belakang ya. Ini mu'tal nakis. Hebat, mu'tal nakis. Ya, Ustaz, iya. tapi mau tanya dulu. Berarti Boleh. kalau kita menentukan huruf akar itu harus berurutan gitu ya Ustaz ya? Iya, berurutan, betul. Ya. Jadi misalnya nggak boleh sembarang-sembarang kita, maksudnya urutannya beda-beda. Misalnya kayak contoh yang ini kan yang mana tadi? Yang malau, al-malai, dan di bawahnya al-mali gitu ya. Itu kan mirip-mirip tuh, mim, lam, atau misalnya alif gitu ya. Sama mim, alif, lam. Nah itu kan urutannya berarti harus sesuai katanya ya. Harus sesuai, betul. Ya. Harus sesuai. Ya, baik, Dan Ustaz. itu juga nanti menentukan kalau dia huruf ilat, misalnya kan ketahuan dia ilatnya di awal, di tengah, apa di akhir. Kalau urutannya salah, berarti salah juga dong menentukannya. Iya, iya. Ya. Afwan, Ibu Lena. Selanjutnya Bunda Kia, sa'atan.
Bun. Saatan. Sin, Enggak, Bun? Sin. ain, sin, In. ain, sama ta marbutoh. Bukan kan ya? Berarti ada yang Ya, hilang ya, satu. bagus. Bagus. Tamar butoh itu pasti bukan. Jadi saatan, tamar butoh pasti bukan. Betul, Bunda. Nah, saatan ini kan nggak mungkin Ya. cuma dua. Oh, berarti ada satu yang hilang tuh. Betul, Bunda. Nah, apa yang hilang? Ternyata saatan ini diambil dari kata-kata wasi'un, was'atun. Was'atun, asli gitu. Jadi ada waw sebelum sin. Ada waw sebelum sin. Dari wasi'. Wasi' itu kan luas juga ya. Wasi'. Nah, ada waw sebelum sin. Nah, wawnya hilang. Yang gini-gini ditelan aja dulu ya. Jadi kalau ada waw sebelum sin dan wawnya huruf ilat tuh, Bun, namanya apa tuh, Bun? Tambahannya waw di awal. Di depan namanya berarti mu'tal ini ya. Misal. Bagus. Mu'tal misal. Hebat, Bun. Jadi itu aslinya wasa'ah atau wasa'ah juga bisa. Ada waw sebelumnya ya. Syukran, Bunda. Setelah Bunda, Ibu Sukarti, al-mal. Huruf akarnya cuma 2, Ustaz. Pasti 3. Oh, pasti 3 ya? Iya. Mim. Mim bagus. Mim sama lam saya tahunya. Sebelum lam dan setelah mim apa tuh? Ada alif. Nah, itu dia. Oh. Iya. Jadi mim, alif, lam. Mu'tal apa ini? Di tengah. Ajwaf, hebat. Iya. Hebat, Bu Sukarti. Ada alif di tengah tuh. Mim, alif, lam. Berarti mu'tal ajwaf. Karena ada huruf ilat di tengah. Ahsanti, hebat, Bu Sukarti. Artinya harta Ustaz ya. Harta, betul. Artinya harta. Setelah Bu Sukarti, Bu Dewi. Basta. Ba, sin, to, bukan Ustaz. Betul. Setiap tamar butoh, bukan. Betul. Bukan. Berarti sahih salim. Sahih salim. Hebat, Masya Allah. Syukran, Bu Dewi. Bu Syifa. Ya Ustaz. Zada. Zai, alif, dal. Bagus. Namanya? Mu'dal, ajwaf. Hebat. Mu'tal ajwaf. Setelah Bu Syifa, Bu Irma. Al-jisim. Kata-kata akarnya ja, sin, mim. Iya, namanya? Namanya sahih salim. Hebat. Sahih salim. Bu Yayat. Yu'ti. Itunya. Huruf akarnya. Iya. Huruf ilat. Tak. Huruf. Boleh diulang? Apa saja tadi? Ya, ilat. Iya. Iya, ilat, tak. Nah, iya yang dimaksud ya di awal ya, Ibu ya? Iya. Baik. Ini kan ini kan fi'il mudhari. Kalau ada ya berarti ya-nya Anita tuh, ya di awal. Berarti Anitanya bukan. Nah, satu-satu tuh itu bukan. Nah, yang tersisa apa tuh Bu Yayat? Wow. Wow apa Hamzah itu, maaf. Iya, Hamzah. Hamzah, betul. Tak sama ya? Ya. Iya, jadi itu Hamzah. Itu Hamzah ditulis di atas waw. Jadi bukan waw itu ya, tapi Hamzah. Hamzah, ta, dan ya. Nah, namanya apa tuh kira-kira? Lafif. Lafif. Kalau Ya. lafif ada 2 ya, Ibu ya? Ini ada 2 enggak? Kan tadi bukan waw. Hamzah, bukan waw. Berarti ada huruf akhir, ada ilat di akhir. Nakis. Nakis. Iya. Nah, sebenarnya begini, punten, maaf saya potong. Kalau di sini bisa nakis, bisa mu'tal. Maaf, bisa nakis, bisa mahmuz. Karena ada hamzahnya kan. Nah, Iya. Tapi ada juga yang mengatakan itu bisa hamzah, bisa mahmuz, bisa mu'tal. Ada juga yang mengatakan kalau sakit, kalau selama ada huruf sakit, maka yang dianggap huruf sakitnya. Ada juga yang mengatakan begitu. Ya, jadi jawabannya boleh mahmuz, boleh. Ya, nakis, ya, mu'tal, nakis.
Makanya Begitu kalau ya. ibu perhatikan di halaman 38 ya. Ini coba saya di layar ya. Nih, mudhoaf sama mahmuz, ibu lihat, mudhoaf sama mahmuz itu garisnya, nih lihat nih. Garisnya dari sahih tuh, titik-titik tuh. Garisnya Iya. sahih bertemu dengan mu'tal, ya kan? Dan Baru ke Iya. sini dia. Nah, artinya jauh nih. Artinya mudhoaf sama mahmuz itu bisa mu'tal, bisa juga sahih. Gitu ya. Yang tadi yang kita katakan tadi apa tuh? Yu'ti hamzah, ada hamzahnya kan? Nah, karena ada hamzahnya, dia bisa mu'tal. Kan ada apa namanya? Ada ilatnya juga kan tadi? Yu'ti hamzah, ta dan ya. Ya kan? Jadi bisa mu'tal mahmuz atau mu'tal naqis karena ya-nya di akhir. Kenapa mu'tal mahmuz? Karena ada huruf ilat di situ, ada hamzah juga di situ. Ya kan? Makanya mahmuz. Ah, bisa juga yang diambil adalah huruf ilatnya, naqis berarti. Ya, jadi dua-duanya boleh. Terima kasih Ibu Irma. Ibu Yeyet. Setelah Bu Yeyet, Ibu Efni. Silahkan yang mana tadi ya? Yasha. Yasha. Suaranya Bu Efni punten. Apa lupa Ustaz? Mangga. Ya, sin hamzah. Ya, shin hamzah. Bagus, tapi ini fi'il mudhari'. Kayak yu'ti tadi tuh, ada ya di awal berarti fi'il mudhari'. Berarti iya-nya bukan karena dia termasuk anita, tanda fi'il mudhari'. Tinggal sisanya aja tuh Ibu. Sin, alif. Ya, betul. Alif, betul, hamzah. alif. Hebat. Shin, alif, hamzah. Apa tuh? Namanya? Apa ya tuh? Shin, alif, hamzah. Yang lain boleh kasih pendapat? Shin, alif, hamzah. Lafif ya. Lafif. Yeah. Lafif, shin, alif, hamzah. Kalau lafif ada dua double. Oh iya. Dua double ilat. Berarti ini ada hamzahnya tuh. Bisa mahmuz, bisa ajwaf. Ajwaf. Karena di tengahnya kan ada ilat. Bisa ajwaf, bisa mahmuz. Syukran Ibu Efni. Setelah Bu Efni, Bu Umi Izza. Umi Izza. Wasi'un. Lagi ya Ustaz. Iya Ustaz. Ya, gimana? Siun. Ya, Wawu sin ya. bagus. Namanya? Wawu sin ain. Wawu sin ain, betul. Berarti salim. Salim. Ada huruf ilatnya kan tuh? Ada. Oh, ada. Iya. Misal. Misal, hebat. Ada wawu di awal, berarti misal ahsanti, hebat. Setelah itu Ibu Herlin, sakinatun. Sin. Sin. Oh, iya. Ya, betul. Kaf nun. Hebat. Sin kaf nun. Namanya? Sahih salim. Sahih salim. Ahsanti. Kembali ke Ibu Lena. Huruf akarnya ba, kof, dan ya. Iya. Namanya? Namanya mu'tal naqis. Mu'tal naqis. Hebat. Ada ya di akhir ya. Ahsanti. Hebat. Bunda Kia, taroka. Ta, ro, sama kaf. Namanya? Namanya si Salim. Iya, sahih salim. Hebat. Ahsanti. Keren. Ibu Sukarti, tahmilu. Salim.
tahmilu. Ha, mim, lam. Mantap. Namanya? Sahih Salim. Hebat. Salah Ibu ya? Dewi. Ya. Betul? Enggak. Itu pengucapannya. Oh, Salim ya. Enggak. Aduh Bu banyak nih. Dewi? Malaika. Mim, lam, kaf bukan Ustadz. Betul. Mim, lam, kaf. Sisanya bukan huruf akar. Ya. Mim, Ya. lam, kaf. Namanya? Sahih Salim. Sahih Salim. Hebat. Syukran Bu Dewi. Ibu Syifa terakhir. Mukminin. Mukminin. Mim. Mim hamzah nun. Mim, hamzah, nun. Bagus. Tapi ada tapinya nih. Setiap hampir semua kata yang didahului oleh mim, hampir semua kata ya, mimnya itu bukan. Itu menunjukkan orang. Jadi kan mukminin orang yang beriman. Nah, kira-kira mimnya dibuang, berarti yang lain. Oh, Berarti hamzah. Hamzah, betul. Hamzah mim nun. Nah, itu dia. Oh, Hamzah, mim, nun. Dari kata-kata iman, iman kan mim, nun gitu ya, iman. Oh, iya. Iman, ya kan? Mimnya itu bukan, mimnya menunjukkan orang yang beriman. Hebat. Berarti apa tuh hamzah, mim, nun? iya pinter. Apa tuh? Ada hamzahnya tuh. Bu, Ustadz. Mahmuz Ustaz. Mahmuz, iya betul. Ya. Mahmuz. Ada hamzahnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini fungsinya Bu, kenapa kita sih belajar salim, mudhaaf dan seterusnya. Nanti kalau kita belajar ilmu shorof, pengelompokan kata itu berdasarkan ini. Pengelompokan perubahan bentuk kata berdasarkan ini. Berdasarkan salim. Salim ada kaidahnya. Mudhaaf ada kaidahnya. Mahmuz ada kaidahnya. Misal. Jadi nggak bisa keluar dari kaidah masing-masing gitu loh. Tapi nanti masih jauh. Nah, di awal sudah kita kasih kasih mukaddimah bahwa pengkotak-kotak atau pengelompokan ini itu diperlukan nanti ketika kita mempelajari ilmu shorof. Alhamdulillah, kalau saya nilai ibu-ibu tadi mencoba dan menjawab, ya bisalah saya kasih nilai 90 masing-masing. Gitu ya. Alhamdulillah. Yang mau nanya boleh, silahkan. Ini pertemuan terakhir ya Ustaz untuk Iya. Pertemuan terakhir 20. Bisa ibu-ibu. Setelahnya itu ada latihan. Latihannya nanti kita baca bersama-sama saja ya. ya. Kita isi bersama-sama. Yang ini nggak usah nih, tasrif lugawi cuma lampiran saja. Berarti cuma ada latihannya 1, 2, 3 halaman latihannya. Kira-kira pekan depan bisa ibu-ibu? Anak-anak sudah mulai libur ya? Iya. Iya. Gimana tuh? Bisa nggak? Insya Allah Ustaz, biar Bisa tenang. ya. Oh gitu. Sekolah. Baik. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustaz mau bertanya nih Ustaz. Boleh. Yang huruf ilat. Huruf ilat itu kan ada 3 ya. Alif, waw, ya. Nah, ini kayak ini Ustaz, kayak yang sakinah kan ada ya itu di tengah, itu nggak dimasukkan huruf ilat ya? Sakinah. Iya. Baik. Sebelum kita menentukan dia sahih apa mu'tal, kita tentukan dulu huruf akarnya. Kenapa huruf akarnya dulu yang kita tentukan? Karena dari huruf akar itulah kita bisa menentukan dia termasuk sahih apa dia termasuk mu'tal. Nah, jadi ini sakinah, ada iya-nya tuh. Tapi huruf akarnya adalah sin, kaf, nun.
Jadi ya-nya nggak masuk huruf akar tuh. Yang nggak masuk huruf akar, walaupun ada dalam kata itu, dalam kata sakinah, lupakan. Gitu ya. Maksudnya tidak kita anggap. Yang kita anggap cuma 3 saja. Sin, kaf, nun. Walaupun ada ya tuh di situ, tapi ya-nya bukan huruf akar. Nah, dari huruf akar inilah yang menentukan itu sahih apa itu mu'tal. Sama dengan yang qalilan gitu juga ya Ustaz. Qalilan juga sama, karena akarnya qaf, lam, lam. Ya-nya sama alif di akhir tuh udah tidak lagi kita pedulikan, sudah biarkan saja. Karena dia bukan inti. Di tengah-tengah gitu dianggap Betul. tidak ada gitu Ustaz ya. Ya, betul. Walaupun di tengah, di awal, di akhir. Selama dia bukan huruf akar, maka dia bukan inti dari kata itu. Ya. Baik. Nyambung boleh Ustaz? Boleh. Yang huruf ilat itu kan alif, ya, dan waw ya Ustaz. Ya dan waw ini tuh yang maddi ya Ustaz. Ada yang ya dan wawnya yang biasa gitu. Jadi huruf hijaiyah itu alif itu kan selalu sukun gitu ya Ustaz. Nah, sedangkan ya sama waw bisa dalam keadaan berharokat gitu. Nah, kalau huruf ya waw di sini yang ilat itu yang selalu sukun begitu Ustaz? Ya sama waw selalu sukun, tidak selalu sukun. Walaupun dia berharokat, selama itu hurufnya adalah huruf ilat, maka itu termasuk huruf ilat. Oh, jadi kalau dalam bahasa Arab gitu ya Ustaz? Ya. Ya. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Seperti misalnya wasi'un. Ini nih. Wasi'un. Wawunya kan berharokat tuh. Nah, dia tetap huruf ilat. Walaupun dia berharokat fathah gitu ya. Dia tetap huruf ilat. Jadi tapi akarnya Iya Ustaz, silakan. Gimana? Maaf. Iya Ustaz, lanjut dulu. Jadi akarnya gimana Ustaz? Putus-putus Ibu Herlin. Tes. Ya, bagus dah. Jadi akarnya apa Ustaz tadi Ustaz? Waw sin ain. Oh iya. Akarnya Tapi waw sin ain. wasi'un itu kan satu kata yang nggak bisa dipisah ya Ustaz ya? Betul. Maksudnya maknanya bukan dan ya Ustaz? Bukan dan. Yang mau ditanyakan lagi, setiap waw yang diikuti alif dan tentunya nempel dengan huruf setelahnya, itu berarti di kata yang sama ya Ustaz, bukan hanya wasi'un aja gitu. Betul. Oh. Ya. Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, boleh nanya lagi Ustaz? Boleh dong. Ustadz, kalau dalam nazom Ustadz yang syair matan gitu ya Ustadz, fa yang nempel pada satu isi mungkin itu bisa dimaknai dengan kemudian Ustadz? Bisa. Iya, karena gini, kita selama ini kan fa itu kita Maka artikan biasanya. maka, betul. Nah, sebenarnya fa itu termasuk huruf atof. Jadi dia bisa bermakna kemudian. Contohnya apa ya? Jadi kalau sudah berhenti, kemudian ada fa itu bermakna kemudian. Jadi tidak maknanya itu masih nyambung dengan kalimat atau ayat setelahnya. Baik Ustaz. Kalau huruf jer itu maknanya itu sempurna ketika menempel dengan isim di depannya, begitu ya Ustadz? Iya, dia tidak bisa berdiri sendiri, betul. Namanya jar majrur. Oh, jar majrur. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Iya. Baik, sepertinya kita semakin dekat dengan waktu zuhur. Yang mau bertanya boleh deh, 1-2 lagi. Ya, ini apa namanya, ini melenceng dari yang kita bahas ya Ustaz. Kemarin ada yang nanya, saya jawabnya sesuai kaidah aja gitu. Tak marbutoh. Tak marbutoh itu kenapa kalau di wasol dibaca ta, kalau di wakof dibaca ha gitu. So, jawabnya sih sesuai kaidah aja Ustaz, belum tahu ininya bahasa Arab.
Iya. Wasol ha iya. Madrasah gitu ya. Ya, Tapi kalau itu madrasatun, madrasata gitu ya. Ya, kaidah. Ada yang bisa coba mau apa itu namanya? Merasionalisasikannya enggak ya? Ya kaidah bacaannya begitu. Simai, namanya Simai, Bu. Simai. Mungkin ya Simai. Simai itu ya apa yang kita tahu dari kaidah yang diletakkan oleh orang Arab nggak bisa kayak kumaha. Kenapa nggak kumehe? Ya orang Sunda begitu kumaha gitu. Nggak kumehe ya nggak bisa ditanya gitu. Ya kumaha gitu. Orang Jawa bilang pisang itu gedang. Tapi orang Sunda gedang itu Pepaya. Kenapa? Ya begitu. jadi sesuai dengan ini aja kaidah bahasa Arab memang Betul. begitu ya. Iya, atau sebut aja simai. Simai. Ya kita dengar begitu sesuai dengan apa yang kita dengar. Yang kita dengar aja ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Ada lagi? Ustaz, mau tanya. Boleh Ibu Efni. Masih ini aja. Berarti kalau huruf akar itu memang hanya 3 ya Ustaz ya? Kebanyakan 90 ini kurang lebih ya, saya belum ngitung banget, tapi kurang ya lebih 90 ada 90% itu 3, tapi tidak mungkin kurang. Ada yang 4, ada yang 5, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Umumnya 3, Umumnya tapi 3. masih ada mungkin yang lain. Oke. Jazakallah. Iya, misalnya di Quran disebut muzahzihihi. Muzahzihihi itu 4. Zain ha zai ha zai ha. Zai ha zai ha. Muzahzihi. Nah, itu 4 itu. Nah, tapi jumlahnya sangat sedikit. Sangat jarang ya. Kebanyakan 3, Ibu. Ya. Ada lagi? Bu Irma kayaknya siap-siap mau nanya tuh. Enggak ya? Cukup ya? Umi Iza barangkali? Baik. Terima kasih ibu-ibu semua, hatur nuhun. Waktu kita sudah mendekati zuhur, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Allah mudahkan proses belajar kita insya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.